إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni al-fahmal qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi bid dharain amin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di sore hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta sahabat dan parabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Masih kita berbicara tentang keutamaan daripada berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, makanlah oleh kalian dan minumlah oleh kalian hani'an dengan bersedap-sedap bima aslabtum fil ayyamil khaliyah, disebabkan amal yang telah kalian kerjakan di hari-hari yang telah lalu. Nah, ini oleh ulama diterangkan bahwasanya ayat ini adalah tentang berkenaan masalah puasa. Jadi ketika orang-orang di surga itu nanti Allah menyuruh, ujar Allah, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum sepuas-puasnya, karena kata Allah kalian dahulunya di dunia sudah melakukan amal yang menyebabkan kalian dapat makan dan minum sepuasnya di surga. Nah, yang dimaksud amal oleh Allah itu adalah berpuasa maksudnya. Jadi kita di dunia ini sudah makan, menahan minum dengan berpuasa, maka nanti dibalas oleh Allah di dalam surga itu makan sepuasnya, minum sepuasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Kata Allah, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dha'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, setiap satu kebaikan itu digandakan dengan 10 bahkan sampai 700 ganda, kecuali adalah puasa. Maka puasa ini kata Allah adalah karena aku, dan akulah yang membalas daripada puasa itu. Nah, jadi ujar Allah dalam hadis qudsi, amal kebaikan yang kita gawe ini ada hitungan ganjarannya yang terhitung oleh manusia. Satu kebaikan bisa dibalas 10, bisa dibalas 70, bahkan bisa sampai 700 ganda. Nah, kecuali ibadah puasa, maka kata Allah puasa ini adalah untuk aku dan akulah yang akan membalas dengan itu puasa. Jadi puasa ini jadi Tuhan bahasanya itu apa, khusus aku nang mengurusinya. Masalah hitungan pahalanya berapa itu urusanku ya Tuhan. Nah, kalau amal ibadah yang lain itu kalian sudah tahu ya Tuhan berapa satu kebaikan berapa dibalas berapa. Tapi kalau puasa ini nang tahu balasannya tuh hanya
hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama orang berpuasa itu dituntut sabar, dituntut bersabar, dan orang bersabar itu pahalanya bighairi hisab. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan pahala orang-orang bersabar itu adalah tanpa hisab, tanpa hitungan. Jadi kada ada berhitung, kada ada istilah berapa kali lipatan gandanya, kada tahu, tanpa hitungan, tanpa batasan. Nah, kemudian ulama bermacam-macam mensyarahkan ini hadis qudsi ini, maksud daripada ucapan Allah puasa itu untuk aku. Nah, kita tahu bersama ujar ulama ngaran ibadah itu adalah semuanya diperuntukkan untuk Allah. Sembahyang kita niatnya apa? Lillahi ta'ala. Sedekah niatnya lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Orang berhaji lillahi ta'ala. Tapi Allah mengatakan dalam hadis qudsi yang lain itu apa? Kullu amal ibni Adam lahu, ya Tuhan, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali ibadah puasa, maka ibadah puasa itu untuk aku, kata Allah. Nah, seolah-olah ada perbedaan di sini. Kalau ibadah puasa itu untuk Allah, karena Allah, dan sedangkan ibadah yang lain itu karena makhluk, karena manusia. Nah, lalu kata ulama yang dimaksud Allah karena aku di sini, karena orang berpuasa itu tingkat keikhlasannya itu lebih tinggi dibanding ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu kelihatan, ibadahnya nampak. Kita sembahyang kelihatan, sedekah kelihatan, berhaji kelihatan. Nah, karena ibadahnya itu dapat terlihat, ibadahnya dapat terdengar oleh manusia, nah disitulah kebanyakannya masuk sifat-sifat apa? Sifat-sifat riya, sifat ujub, sifat apa lagi, sum'ah, sombong, macam-macam. Nah, karena bisa kemasukan sifat sombong, sifat ujub dan seterusnya, maka ibadah-ibadah yang lain dari puasa itu adalah seolah-olah itu ampun makhluk, seolah-olah ampun manusia. Tapi kalau puasa ini tingkat keikhlasan orang berpuasa ini lebih tinggi karena ibadahnya kan ada kelihatan. Orang puasa ini kaitannya dengan lapar, lapar ini kan ada kelihatan. Di antara kita nih ada nang lapar sadang, ada nang lapar benar, udah ketahuan. Palingan muha aja pina merangut benar tuh kelaparan benar kira-kira lah. Nah, tapi nangaran ibadah lapar ini kada kelihatan. Nah, justru ini karena kada kelihatan itulah maka kada kawa masuk sifat riya, sifat sombong, sifat apa kada kawa masuk, kada kana kelihatan. Kita pamer lawan orang kada kawa pamer-pamer berpuasa. Oh, jadi hati aku berpuasa aja. Orang bujur juga berpuasa ya kah, karena puasanya kada kelihatan ibadahnya. Jakanya kita pamer sedekah misalnya, lihat aja aku bersedekah nah 1 juta misalnya, kelihatan ibadahnya. Nah, maka karena tingkat keikhlasannya itu tinggi puasa ini, maka Allah mengatakan puasa itu jar Allah adalah milik aku, semata-mata milikku. Dan karena ikhlasnya tinggi, maka Allah mengatakan akulah yang akan membalas daripada ibadah puasa itu, kata Allah. Nah, kemudian ulama kedua berpendapat Allah menisbahkan ibadah puasa ini untuk Allah dan Allah yang akan membalas. Itu maksudnya adalah idhafatut tasyrif, ujar ulama, menyandarkan sebagai persandaran yang mulia. Allah menyandarkan ibadah puasa ini bagi Allah karena menunjukkan ibadah puasa ini ibadah yang mulia. Kita kalau dinamakan hamba, misalnya hamba itu kan macam-macam, bisa hamba harta, bisa hamba apalagi bisa hamba tahta, bisa hamba macam-macam. Tapi kalau sudah dikatakan hamba Allah, ya kan, menyandarkan hamba tadi kepada nama Allah, maka hamba ini hamba menjadi hamba yang mulia karena dia bersandarnya kepada zat yang maha mulia. Atau dikatakan lagi rumah, misalnya bait siapa, rumah si fulan, rumah si anu. Tapi kalau kita katakan rumah Allah, ya kan, baitullah, nah maka baitullah itu menjadi rumah yang mulia karena dia bersandar namanya itu dengan nama Allah.
rumah Allah, maka tentunya rumah itu menjadi rumah yang mulia. Nah begitu juga napa puasa ini dikatakan puasa itu kata Allah adalah untuk aku, ini adalah sebagai persandaran untuk memuliakan ibadah puasa kata ulama. Nah kemudian yang ketiga, maksud Allah menyandarkan puasa itu bagi Allah adalah karena orang berpuasa itu kada makan, kada minum, menahan daripada syahwat. Nah sifat-sifat demikian itu adalah termasuk sifat Allah. Allah itu kada berhajat kepada makanan, Allah kada berhajat kepada minuman, Allah tidak memiliki nafsu syahwat seperti kayak kita ini. Allah itu punya sifat iradat. Nah karena sifat-sifat itu adalah serupa dengan sifat Allah, orang yang berpuasa itu kada makan kada minum serupa dengan sifat Allah yang maha kaya daripada makan dan minum, maka dinamakanlah puasa itu sebagai ibadah kemuliaan. Allah menyandarkan puasa itu jar Allah adalah bagiku karena dia serupa dengan sifatku. Nah jadi banyak ulama-ulama mengatakan tentang makna daripada Allah mengatakan puasa itu milik aku kata Allah. Jadi intinya ngaran puasa ini ibadah nang mulia. Kemudian diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man shama yauman fi sabilillah ba'adallah minhu jahannam masirata mi'ati amin." Akhrajahu An-Nasa'i. Yang artinya barang siapa ujar Nabi berpuasa satu hari berjihad di jalan Allah, sambil dia itu berjihad di jalan Allah, niscaya Allah menjauhkan daripadanya itu neraka jahanam sejauh perjalanan 100 tahun. Nah ini jar Allah siapa orang nih berpuasa sehari, yang mana dalam sehari itu dia gunakan kebanyakan waktunya, sebahagian waktunya itu untuk berjihad di jalan Allah. Jadi bukan hanya puasa duduk di rumah aja, ungut-ungut mahadang maghrib aja, tapi dia gunakan puasanya itu dengan berjihad di jalan Allah. Nah maka balasan Allah nanti Allah jauhkan ujar Rasulullah daripada neraka sejauh perjalanan 100 tahun. Artinya jadi jauh benar hendak masuk neraka karena 100 tahun perjalanan lagi hanya sampai ke neraka. Ya kan? Amalannya tadi berpuasa sambil berjihad di jalan Allah. Nah termasuk orang menuntut ilmu ini adalah orang itu jihad. Maka orang yang menuntut ilmu itu orang yang berjihad. Ujar Nabi mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Nah, siapa yang keluar pada menuntut ilmu, maka dia itu kata Nabi di jalan Allah sampai dia kembali kepada rumahnya. Jadi mulai rumah darilah ke tempat ini niat nuntut ilmu. Nah, selama kita nuntut ilmu ini mulai tulak rumah tadi sampai kita bulik pulang ke rumah kita, itu adalah nilainya jihad di jalan Allah. Kalau di zaman dulu kan jihadnya berperang melawan orang kafir ya kan, melawan orang kafir. Kalau kita sekarang kita kadang melawan orang kafir kayak di zaman Nabi lagi. Tapi jihad kita sekarang ini ujar Nabi adalah jihadul akbar. Jihad yang paling besar itu adalah jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Ketika Rasulullah pulang dari perang Badar ya kan bersama para sahabat, Nabi mengatakan ujar Nabi raja'na min jihadil asgar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang halus dan Nabi kepada jihad yang ganal. Lalu ujar sahabat, wahai Rasulullah, adakah jihad yang lebih besar daripada berperang ini? Ini Rasulullah berperang ini jihadnya jihad ganal benar. Kenapa? Harta dikorbankan, bahkan jiwa raga diri dikorbankan mati-matian di medan perang nih. Adakah wahai Rasulullah jadi sahabat jihad yang lebih besar daripada ini? Dan Nabi mengatakan al jihadun nafsi wal jihadul akbar. Melawan nafsu itu jadi Rasulullah adalah jihad yang paling besar. Nah kita duduk di majelis ilmu ini hakikatnya kita melawan nafsu. Ya kan? Mata mengantuk, awak uyuh, ya kan? Parut lapar macam-macam ditahan aja. Kawan duduk di majelis ilmu. Padahal awak uyuh aja nih berjalan ke majelis ilmu. Nah ini jihad namanya, jihad melawan hawa nafsu. Ya kan nyaman kita duduk di rumah ya kalau sambil berabah-rabah, berguring-guring. Tak nyaman, tak orang uyuhnya pada kita ke majelis.
Nah, jadi orang di majelis ini adalah orang tuh jihad, ya kan, jihad di jalan Allah. Jadi sehari berpuasa sambil jihad di jalan Allah, maka ujar Nabi, Allah jauhkan nerakanya itu 100 tahun perjalanan. Dan kemudian diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi yang lain, lisaimi farhatani idza aftara fariha wa idza laqiya Allah fariha bi saumih, akhrajahul Bukhari. Artinya jar Nabi, orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan, dua kesenangan. Yang pertama, apabila dia berbuka, dia gembira. Dan yang kedua, apabila dia sudah bertemu dengan Allah, maka dia gembira dengan membawa pahala puasanya. Nah, jadi orang berpuasa ini dua kegembiraannya lah, kegembiraan di dunia dengan kegembiraan di akhirat. Kegembiraan di dunia itu di saat kita itu berbuka puasa. Nah, kita buka puasa itu kan himung, benarlah hati lah, senangnya luar biasa. Hadang waktu maghrib nih, tiba sudah terdengar bunyi di masjid, ngit jaba bunyi, hati terasa apa? Asa model batamuan lawan kekasih aja bahasanya teh kalau lah. Nang lawas kada suah batamu timbul tamu, ya kan himung bener hati. Nang tadinya muha pina masam, pas mendengar bunyi mengingitnya tapi nasa berubah langsung muha ni pun kayak berseri-seri kan muha gitu tah. Nah, ini kegembiraan pertama nih, kegembiraan di dunia aja. Nah, kegembiraan yang lebih besar itu nanti di akhirat. Ketika kita sudah bertemu dengan Allah, Allah membalas pahala puasa kita. Nah, disitulah kegembiraan yang luar biasa nanti. Jadi kada seberapa kita gembira di dunia berbuka ini, kada seberapa gembiranya. Nah, kemudian dan diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain, sumtus saim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af, wa akhrajahu Ahmad. Yang artinya ujar Nabi, diamnya orang yang sedang berpuasa itu nilainya tasbih, dan tidurnya adalah ibadah. Doa-doanya diperkenankan, dikabulkan, dan pahala amalnya dilipat gandakan. Nah, ini keutamaan orang berpuasa lah. Diamnya orang yang berpuasa itu jan Nabi bernilai tasbih. Ini kan ada bacaan nih badiam muara aja, diam aja. Montong rapat, montong bacaan kada, ungut-ungut berdiam aja. Itu diamnya orang berpuasa itu sudah nilai tasbih di sisi Allah, pahala sudah. Apalagi pulang bacaan ya kah, di bawah amal ibadah ini lebih besar lagi, diamnya aja bernilai tasbih. Kemudian wanaumuhu ibadah, dan guringnya orang yang berpuasa itu jan Nabi adalah pahala ibadah, bernilai pahala, dicatat sebagai ibadah. Nah, ini guringnya pun bernilai ibadah. Mohon kita di luar puasa ya kah, di luar puasa itu kecuali guringnya berniat untuk bangun malam, misalnya tahajud, hanya bernilai pahala. Namun kita kada berniat kada jadi pahala. Tapi kalau puasa ini kita berniat kada berniat, pokoknya bila guring di siang hari Ramadan, nah pahala jadinya, bernilai pahala. Semoga itu aja supaya berlipat ganda pahalanya, guring di majelis ilmu aja ya lah. Nah, tersalah paham pulang ini ya kalau lah di majelis ilmu berpahala aja, bahwa guring pulang di majelis nih, jadi berlipat-lipat ganda, itulah. Tapi jangan juga mentang-mentang guringnya ini berpuasa, beribadah, pahala ibadah ya kah, lalu guring seharian supaya seharian beribadah aja kujar. Dikira beribadah pembacaan sekalinya, guring sekalinya. Mulai mbah sahur, jam sahur misalkan jam 4, guring sampai parak maghrib hanya bangun. Adalah kira-kira bisa ya, kira mencangkal mencari kira-kira lah, ada kira-kira kayak itu toh. Guring benar. Jadi subuh kada ya kalau lah, zuhurnya parai, asarnya parai juga. Jadi berpuasa tapi kada sembahyang ya kan. Nah, jadi guringnya adalah ibadah. Kemudian wa du'auhu mustajabun, dan doa-doanya orang berpuasa itu diperkenankan, dikabulkan Tuhan. Nah, jadi kalau orang berpuasa itu doanya semuanya dikabulkan Allah. Kemudian wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadahnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, ibadah sunnah maka bernilai menjadi pahala ibadah wajib. Ibadah wajib itu lebih besar dilipat gandakan Allah dibanding ibadah wajib di luar Ramadan.
Dan kemudian di dalam hadis Nabi yang lain Rasulullah bersabda, as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar, yang artinya puasa itu ujar Nabi adalah perisai dan benteng yang kokoh daripada api neraka. Nah, jadi kita berpuasa ini karena puasa kita ini dijadikan Allah sebagai benteng lah. Allah jadikan sebagai benteng pertahanan kita daripada tersentuh api neraka. Nah, kemudian macam-macam hukum puasa. Yang pertama, puasa itu ada yang hukumnya wajib, ada puasa sunnah, dan ada yang hukumnya makruh, dan ada puasa yang hukumnya haram. Yang pertama, macam-macam puasa wajib, yaitu ada 6 keadaan atau 6 macam. Yang pertama adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, ini jelas sudah puasa Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Diwajibkan puasa Ramadan ini pada tahun kedua hijrah ya, ketika Nabi Muhammad 2 tahun tiba di kota Madinah. Nah, ketika itu baru turun ayat Al-Quran tentang kewajiban berpuasa. Jadi Rasulullah itu semasa hidup beliau itu pernah 9 kali berpuasa lah. 9 kali sidin berpuasa. Dan di Al-Quran itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, kata Allah, diwajibkan kalian itu berpuasa. Yang dimaksud puasa di sini adalah puasa Ramadan. Nah, Allah menggunakan di ayat itu dengan kalimat kutiba, bukan kalimat yang lain. Padahal dalam bahasa Arab itu ada wajaba, ada farada, ada kataba. Tapi yang Allah pilih dalam ayat itu adalah dengan kalimat kutiba, diwajibkan. Nah, lalu ulama mengatakan kenapa Allah menggunakan kalimat kutiba bukan farada atau wajaba. Nah, ternyata di ayat lain itu ada juga satu ayat nang kalimatnya itu kataba, nang maknanya wajib, yaitu kataba ala nafsir rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya, atas zatnya itu bersifat kasih sayang. Lalu bila kita gabungkan dua ayat ini, kata ulama, wajib atas diri Allah bersifat rahmat dengan wajibnya berpuasa atas umat Nabi Muhammad, itu seolah-olah Allah Ta'ala itu mengatakan, wahai orang beriman, diwajibkan kalian itu berpuasa seperti aku wajibkan atas diriku itu bersifat rahmat, kata Allah. Nah, jadi dengan ibadah puasa ini ujar ulama bukan ibadah untuk memberatkan kita, tapi ibadah untuk agar Allah itu memberikan rahmat kepada kita. Nah, kemudian puasa wajib yang kedua adalah puasa qadaan. Arti qadaan itu artinya puasa ketinggalan, puasa yang tertinggal daripada bulan Ramadan. Baik itu misalnya meninggalkan Ramadan itu karena memang ada udzur lah. Karena misalnya babinian ada haid, misalnya datang haid, datang nifas. Nah, itu ngadanya bila menggawe di luar Ramadan itu namanya qadaan. Dan mengqadha ini nanti ada qadhaan yang wajib disegerakan, ada wajib disegerakan. Apabila inya pacah puasa itu karena sebab tanpa uzur, ya kah? Uzur yang tidak diterima, maka wajib karena setelah inya tuntung puasa Ramadan wajib bersegera mengqadha. Bila melambat-lambat akan maka berdosa hukumnya. Aya orang misalnya pas Ramadan ini lapar kadang-kadang juga ya kah? Awak sehat-sehat aja timbul bepacah puasanya, berarti itu kan bepacahnya itu gara-gara sebab yang tidak dianggap uzur, tidak dimaafkan sebabnya. Nah, maka kena setelah selesai Ramadan itu wajibnya mengqadha. Bahkan mengqadhanya ini kena wajib bersegera. Pokoknya bila sudah tuntung orang bahari raya ya kah, hari kedua bulan Syawal, nah ini kena wajibnya itu langsung menggawi. Bilanya melambatakan hari nang berikutnya nah berdosa terusnya. Karena wajib bersegera. Tapi bila inya meninggalkan Ramadan itu karena memang uzur, lah, karena memang tidak mampu secara syar'i, nah kayak babinian haid kan tidak mampu secara syar'i, maka kada wajib bersegera mengqadhanya. Nah, maka boleh di bulan-bulan selain Syawal, Dzulqa'dah kah, Dzulhijjah kah, bulan yang lain kah, atau di akhir Sya'ban pun, misalnya bulan Sya'ban pun mengqadhanya boleh. Ada berdosanya melambat akan sampai
para Ramadan berikutnya kada Bapak, karena memang dia meninggalkan puasa itu sebab udzur nang diterima keudurannya. Dan istri-istri Nabi Muhammad pun di zaman dulu itu bila mengqadha puasa itu kebanyakannya di bulan Sya'ban, ya kan? Bila masuk bulan Sya'ban itu biasanya adalah bulan untuk mengqadha bagi para perempuan nang haid. Tapi bila hendak bersegera, dia bagus pada Bapak Jupang ya kalau bagus juga bila bersegera nih. Hendak mengqadha puasa Ramadan langsung digabung misalnya lawan puasa sunat Syawal. Jadi supaya dapat pahalanya double kan, pahala wajibnya dapat, pahala sunat Syawalnya dapat. Jadi kena niatnya digabungkan ya lah, saja aku puasa esok hari mengqadha puasa wajib Ramadan dan puasa sunat Syawal misalnya kan langsung sekali menggawi dua puasa nang didapat. Ya kalau puasa wajib ini boleh aja digabung lawan puasa sunnah lah, asal jangan menggabung dua puasa wajib aja dalam satu hari, nggak ada boleh. Misalnya puasa qadaan digabung lawan puasa nazar misalnya. Orang ini ada hutang nazar puasa nih. Jadi jadinya saja aku puasa esok hari mengqadha puasa wajib Ramadan dan puasa nazar. Nah itu kada boleh karena puasanya wajib kedua-duanya. Digawi dalam satu hari dua kewajiban puasa kada boleh. Tapi kalau wajib lawan sunnah boleh aja. Nah kalau puasa sunnah boleh, puasa sunnah itu boleh hendak dua puasa kada digabung hendak tiga kah boleh aja. Misalnya puasa nisfu Sya'ban jatuhnya pas hari Senin misalnya. Nah, jadi sekaligus saya niatakan apa saja aku puasa esok hari puasa nisfu Sya'ban dan puasa hari Senin dan puasa hari putih misalnya kan puasa putih itu tanggal 13, 14, 15. Baru pas tanggal 15 jadi digabung tiga-tiganya. Nisfu Sya'ban, hari Senin, puasa putih. Nah, itu dapat ketiga-tiganya pahalanya. Jadi puasa sunnah itu boleh digabung. Nah kemudian yang ketiga adalah puasa yang hukumnya wajib adalah puasa bayar kiparat, bayar tebusan. Nah kiparat ini banyaklah, ada kiparat sebab mendihar bininya, ada sebab kiparat membunuh, ada sebab kiparat apa lagi bersumpah, ada lagi sebab kiparat jima di siang hari Ramadan. Nah ini semuanya ada bayar kiparat puasa. Nah bayar kiparat puasa itu hukumnya wajib. Di Al-Quran itu bila orang menjima bininya di siang hari Ramadan maka kiparatnya kan pertama memerdekakan budak lah. Tapi di zaman kita wah ini budak kada ada, maka gantinya puasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu namanya puasa apa? Puasa kiparat. Nah bilanya kada mampu 2 bulan berturut-turut maka memberi makan 60 orang miskin. Itu kiparat jima. Nah kemudian ada lagi kiparat dihar. Nah kiparat dihar ini sama. Pertama memerdekakan budak. Bila budaknya kadada puasa 2 bulan berturut-turut. Bila kada sanggup puasa 2 bulan maka memberi makan 60 orang miskin. Nah ini juga puasa apa? Kiparat, namanya kiparat dihar. Katiman dihar itu menyamakan bininya lawan mamanya. Jadinya nah ikam ni biniku misalnya mirip benar rambut ikam ni lawan rambut mamaku. Nah itu mendihar ngaranya, mendihar bini. Itu kada boleh karena menggawi bini kecualinya bayar kiparat. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan bentuk bagian tubuh bini ini sama lawan mama, ya kan? Itu mendihar ngaranya. Dihar itu dari asal kata belakang, ya, karena orang dahulu tuh ada namanya menyambat belakang ikam ini bini gue sama bana mirip lawan belakang mamako. Nah itu dikatakanlah namanya dihar. Kemudian ada lagi kiparat membunuh. Nah kiparat membunuh ini sama, ya kan? Memerdekakan budak. Bila kadada budaknya maka puasa 2 bulan berturut-turut. Pilihannya 2 aja lah, memberi makan kadada. Pokoknya bila budak kadada maka puasa 2 bulan berturut-turut. Nah jadi bila ia menggawi puasa kiparat ini tadi maka tertebuslah dosa-dosa yang dia lakukan tadi, dosa mendihar bininya ditebusnya dengan puasa atau membunuh ataupun jima di siang hari Ramadan. Nah ini adalah tertebus dengan puasa kiparat tadi. Kemudian yang keempat adalah puasa yang hukumnya wajib adalah puasa pada haji dan umrah sebagai gantian daripada menyembelih pada bayar fidyah atau bayar dam haji dan dam umrah. Jadi orang ini bilanya mengerjakan ibadah haji haji tamattu itu kan berdahulu umrah kalau lah hanya berhaji.
Nah itu kena bayar dam. Damnya itu menyembelih kambing. Nah bila kambingnya kada kawa manukar, maka kena puasa 10 hari gantinya. Nah puasa 10 hari ini namanya puasa apa ganti daripada bayar dam tadi, bayar menyembelih kambing tadi. Nah jadi puasanya itu kena 3 hari menggawinya di Makkah, 7 harinya itu setelah balik di kampung. Itu puasa ganti daripada bayar fidyah, bayar dam haji atau umrah tadi. Jadi orang bila hajinya itu haji tamattu ya kah, umrah badawul hanya bahaji, itu jelas kena bayar dam menyembelih kambing atau haji kiran lah ya itu termasuk juga haji kiran. Nah kemudian yang kelima wajib haji adalah puasa yang wajib puasa pada saat sembahyang istisqa yakni salat untuk meminta hujan apabila telah diperintahkan oleh hakim. Jadi misalnya pemimpin di tempat itu menyuruh rakyatnya misalnya ujarnya sebelum kita turun ke lapangan sembahyang minta hujan kita berpuasa 3 hari berpuasa. Nah puasa yang diserukan oleh pemimpin di tempat itu, oleh hakim di tempat itu puasanya hukumnya wajib karena hakimnya nama menyuruh, pemimpinnya nama menyuruh. Tapi bila hakimnya pemimpinnya kada menyuruh, maka puasa 3 hari sebelum pelaksanaan sembahyang istisqa itu sunnah aja hukumnya. Tapi bila diseru oleh pemimpin di tempat itu, kita sebelum turun ke lapangan sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, maka kita berpuasa pada dulu. Atau maka jadi hukumnya kena puasanya wajib. Dan yang keenam adalah puasa nazar. Nah ini puasa nazar juga tadi dah. Orang tuh bila kabul hajat ko ini, jadi misalnya aku berpuasa kena hari Senin kena misalnya, pas tak kabul, nah wajib ini apa? Melaksanakan puasa nazarnya. Kemudian yang kedua ada puasa itu nang hukumnya sunnah. Dan puasa sunnah ini terbagi kepada 3 bahagian. Ada puasa sunnah nang berulang setiap tahun, ada nang berulang setiap bulan, dan ada nang berulang setiap minggu. Nah puasa sunnah nang berulang setiap tahun itu seperti puasa hari Arafah, puasa tanggal 10 9 Dzulhijjah ya adalah. Ini sunat kita bagi nang kita nang kada bahaji, maka sunnah berpuasa hari Arafah. Kemudian yang kedua ada puasa hari Tasua. Tasua ini puasa di hari 9 Muharram ya kah? Tasua namanya. Kemudian hari Asyura. Nah, Asyura ini puasa di hari tanggal 10-nya, 10 Muharram. Dan kemudian puasa hari yang ke-11 daripada bulan Muharram. Ini juga sunnah puasa. Jadi di bulan Muharram itu kena mulai tanggal 9 kemudian tanggal 10-nya, tanggal 11-nya itu sunat berpuasa pada bulan Muharram. Dan kemudian puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nah, ini juga termasuk macam puasa yang berulang setiap tahun. Puasa 6 hari bulan Syawal. Ini jan Nabi kan siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutkannya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa setahunan gitu kan jan Nabi lah. Kemudian lagi puasa-puasa di bulan yang dihormati seperti puasa Rajab, puasa bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Kemudian lagi puasa 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah atau puasa nisfu Sya'ban. Jadi semuanya adalah puasa yang berulang setiap tahun. Kemudian bagian yang kedua puasa sunnah itu berulang setiap bulan. Nah, yang berulang setiap bulan ini ada puasa hari-hari putih dan ada puasa hari-hari hitam namanya. Nah, puasa hari putih ini tanggal 13, 14, 15 ya setiap bulan. Selain bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah kena tanggal berapa? Tanggal 13-nya itu haram berpuasa karena dia termasuk hari tasyrik ya kan. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu hari tasyrik haram berpuasa. Tapi kalau hari 14, 15-nya boleh sunnah berpuasa. Termasuk hari-hari putih. Kemudian hari-hari hitam. Hari-hari hitam ini adalah puasa 3 hari di akhir bulan. Kalau bulannya itu genap, maka mulai tanggal 28, 29, 30. Itu sunnah puasa di hari hitam. Nah bila bulannya itu cuma 29 aja, ujar ulama, maka kena seharinya itu tanggal 1-nya. Jadi tetap mau puasanya itu mulai tanggal 28, 29, tanggal 1.
Nah, itu bila bulannya itu cuma 29 aja. Itu puasa hari-hari hitam. Ya, mungkin kita kada pernah kalau menggawin ini kalau lah. Nah, ini sunnah puasa setiap bulan ini tanggal 13, 14, 15, 28, 29, 30. Yang wajib ini bilang ulidan bana menentukan salah. Yang wajib ini bilang anak kada kau menentukan sebulanan apalagi puasa sunnah. Ya sunnah ini kan menyempurnakan yang wajib ya kan, sembahyang puasa yang wajib kada sempurna, nah, maka kena puasa sunnah ini nang menutupi akan kekurangan puasa wajib. Nah begitu juga sembahyang sunnah, ada kan kita disuruh memperbanyak sembahyang sunnah agar menutupi kekurangan sembahyang wajib. Kemudian yang ketiga adalah puasa yang berulang-ulang setiap minggu. Nah, yang berulang setiap minggu ini adalah puasa hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin dan Kamis ini berulang setiap minggu. Nah, adapun puasa sunnah yang paling afdal, paling utama dan paling besar pahalanya, ini kata ulama adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, yaitu satu hari berpuasa, satu hari berbuka, satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Ini puasa Nabi Daud alaihissalam, puasa yang paling afdal. Nah. Namun kalau menggawi bagus benar nih lah puasa sunat apa Nabi Daud teh. Cuma puasa sunnah ini kan pahalanya pun rentan bana bisa hilang apabila kita kada kau menjaga hati ya kah? Ya karena orang puasa sunnah ini kadang-kadang timbul kesombongan di hati. Orang lain kada berpuasa, inya berpuasa. Namun puasa wajib ini mau kada mau sombong kada sombong ya wajib juga puasa ya kah? Aku aja puasa Ramadan tahun ini aja sombong aku aja kada kau sombong memang wajib hukumnya. Tapi kalau puasa sunnah itu kadang-kadang bisa tumbuh sombong. Kenapa? Karena orang kada berpuasa inya puasa. Nah itu hati-hati ya kah, puasa sunnah ini rentan banget pahala itu hilang. Makanya jago bahari bila kita nih puasa sunnah jangan bepadah ya kah, jangan bepadah. Sunat kita tuh menyembunyikan puasa sunnah kita. Tapi kalau puasa wajib malah sunnah malah hukumnya disuruh mensiarakan supaya orang lain itu semangat berpuasa. Tapi kalau puasa sunnah ini sunat kita menutup-nutupi jangan sampai ketahuan orang. Bahkan seandainya dua pilihan nih kita misalnya puasa Senin misalnya belang ke rumah orang disuruhi orang makanan ya orang nah aku nah beri makan ikan makan lah kasih amanang dipilih apakah kita makan kah atau merusakkan berpuasa kah. Itu jar ulama dilihat-lihat keadaan bila kita menolak makan ini menyakiti hati orang, maka yang lebih dipilih itu adalah baik bawa makan aja sudah, ya kan? Menghargai orang itu kan hukumnya wajib, ya kan? Menyakiti hati orang itu haram hukumnya. Namun kita mengarasi nang sunnah tapi meninggalkan nang wajib menjaga perasaan orang itu memilih nang pahala sedikit karena meninggalkan pahala nang ganal. Jadi mun keadaannya nang itu pian di puasa sunnah misalnya disuruh orang makanan orang yang menyuruh ini bila kada kita makan sakit hatinya bawa makannya sudah jangan bepadah pian tapi jangan bepadah pian memimpin bepadah kena tersinggung juga orang aku menyediakan makan sekalinya puasa sekalinya nih tersinggung orang baik kita bawa makannya sudah ya lah parut kanyang pahala pulang ya kalau gini jakanya keadaan kayak itu kan makan memang mana parut kanyang ya kalau pahalanya taganal pada meneruskan berpuasa. Bahkan kita tuh bila berucap apa puasa sunnah misalnya di kitab Talbis Iblis ada namanya kitab Talbis Iblis. Jadi orang ini sudah istiqamah mengamalkan puasa sunnah Senin Kamis lalu ditakoni orang hari ini orang ikam puasa kada nih menyambat nih hari Senin hari ini kan puasa kada. Jawaban kita tuh seharusnya kan bila ditakoni orang puasa kada tuh inggih puasa itu seharusnya. Tapi jawaban orang ini hari ini hari Senin kalau lah ajar. Nah untuk ucapan nangka itu tuh menghilangkan pahala puasa. Padahal sedikit aja mereka kata-katanya nah ditakoni orang hari ini kan puasa lah orang. Oh kada tahu kok kamu hari ini hari Senin kalau lah ajar. Nah itu ucapan itu artinya memberi pahaman kepada orang. Artinya bila Seninnya jelas saya puasa sudah kok. Nah, itu hilang pahalanya karena timbul sombong ketika itu tuh. Jadi mun kita memang puasa hendak meneruskan puasa bapak dah bujur-bujur alhamdulillah aku puasa gitu tuh. Aduh sanang pina isyarat-isyaratakan tadi kamu sudah tahu kan Kamis ini jelas saya puasa sudah jalan
sedikit aja bahasanya itu kan sedikit bedanya nih, cuman menghilangkan pahala. Nah, makanya ulun tadi puasa sunnah nih hati-hati benar menjaga kalau pindah hilang pahalanya. Bahkan puasa sunnah itu jadi ulama kena bibir kita nang kering itu sunnah dibasah-basahi supaya jangan ketahuan orang. Kan orang puasa ini kan kering bibir ya kalau lah sunnah dibasahi supaya jangan ketahuan orang. Tapi kalau puasa wajibnya kan apa-apa, biar kering biar kayak apapun biarkan aja seadanya karena memang itu menjadi syiar kita nih, artinya puasa ini disiarakan puasa wajib nih. Kalau puasa sunnah, sunat kita menutup-nutupi, jangan sampai bepadah lawan orang. Nah, kemudian yang ketiga ada puasa itu hukumnya makruh. Seperti berpuasa pada hari Jumat atau pada hari Sabtu atau pada hari Ahad. Ini menunggalkan, maksudnya lah puasa menunggalkan pada hari Jumat khusus saja ataupun hari Sabtu ataupun hari Ahad. Jadi seharusnya bila hendak puasa hari Jumat itu kena dikawani lawan hari apa? Hari Kamis. Nah, bila hendak puasa hari Sabtu kawani lawan hari Jumat gitu dah. Jadi jangan puasa nang hari-hari itu jangan ditunggalkan. Hari Jumat saja puasanya kada boleh, makruh hukumnya tanpa dikawani lawan hari Kamis. Nah, kecuali berbetulan misalnya hari Jumat ini pas puasa yang memang disunahkan, nah kayak pas tanggal nisfu Syaban misalnya tanggal 15 Syaban pas kebetulan hari Jumat, kita puasa hari Jumat itu aja karena puasa nisfu Syaban kada apa-apa. Tapi kalau puasa sunat biasa hari Jumat biasa aja menunggalkan makruh hukumnya. Jadi harus dikawani lawan hari yang lain. Kemudian yang keempat puasa yang diharamkan adalah puasa yang diharamkan ini terbagi kepada dua. Ada haram beserta sah dan ada puasa yang haram beserta tidak sah. Nah, yang pertama haram beserta sah, artinya puasa ini dianggap sah aja puasanya tapi hukumnya haram. Seperti puasanya seorang istri tanpa izin daripada suami. Ini puasa sunnah maksudnya adalah seorang bini ini berpuasa sunnah kada berizin lawan lakinya. Atau puasanya kena hukumnya secara agama sah aja, tapi kena hukumnya haram. Ada boleh bini itu kada berizin lawan laki apabila puasa sunnah. Jadi kalau hendak puasa Senin bapadah lawan abahnya, lawan abahnya aku puasalah hari ini. Diizinakan hanya puasa, bila kada diizinakan pian wajib taat lawan laki pian, karena taat lawan laki itu hukumnya wajib ya kah? Puasa sunnah Senin Kamis itu hukumnya sunnah aja. Jadi yang dipilih itu yang wajibnya. Kalau kena abahnya hendak kepakai di siang hari ya kalau lah mungkin puasa kan tak mau memakai ya kalau lah. Nah, jadi pepadah itu supaya apa? Supaya laki ini tahu nih artinya hari ini kada kau dipakai-pakai dulu karena puasa ya kalau abahnya jadi abahnya kada kau hari ini aku nak kepakai nah kada boleh biar puasa ya kalau kada boleh puasa. Namun dikarasi juga puasanya haram hukumnya lah berdosa. Ya secara agama sah tapi kada ada pahalanya. Yang kayak itu juga sembahyang malam gitu juga kan ya kah? Sembahyang malam sembahyang sunnah malam tah. Mungkawa tu bapadah lawan abahnya dulu nak tahajud nih. Abahnya aku nak sembahyang tahajud lah. Kalau abahnya timbul mega kita hendak malam itu kalau mana aja abahnya pemanya kadeda sekali sembahyang bapadah dulu lawan abahnya supaya jangan mencari ini. Itu kan Rabi'atul Adawiyah adalah cerita waliatullah, wali perempuan. Rabi'atul Adawiyah itu manakib sidin itu sembahyang tuh saban malam mulai sembahyang isya sampai subuh sembahyang aja. Panjang tak pokoknya saban hari itu kayak itu gawean sini bila sembahyang isya, sembahyang malam sampai subuh, sembahyang malam semalaman sembahyang. Tapi sebelum sini sembahyang tuh bapadah lawan abahnya dulu, lawan laki sidin. Abahnya aku malam ini hendak sembahyang nah diizinkan kada? Atau yang kita pakai kada malam ini bila tak pakai ulun berganti baju nah baju nang tak bagus sedikit ya kan harum-harum. Nah bila pian jampian kada tak pakai ulun berganti mukana berpakai mukana menjadi abahnya tak pakai pakaian harum sedikit ya kan bapupur nang harum. Kadang nang bapupur nang baras buruk tak ada. Kasihan abahnya mencium tak kesadakan ya kan sudah ke pengantin harum bana pupur sudah nang di dalam kelambu pupur nang balas nang bajamur desa. Jadi bila kita pakai apa ganti baju sih dia orang bagus bajunya berharum-harum tapi bila hendak kada pakai malam itu nih maka semalaman Rabi'atul Adawiyah itu sembahyang semalaman sih dia. Itu seorang wali perempuan.
Bahkan dalam akhir hayat beliau itu kan Rabi'atul Adawiyah itu biji mata sini pecah, dikatakan pecah, belum biji mata sebelah. Itu gara-gara pas keasikan sembahyang. Itu sajadah sin sembahyang itu dikatakan terbuat dari pelepah kurma di ayam, jadi sajadah. Nah kebetulan pelepah kurma ini ada nang terjunggit sebuting pelepah terjunggit ke atas kayak itu. Nah pas sembahyang kada merasa tercucuk bigi mata ini pecah bigi mata. Itu pun kada sadar waktu sembahyang tuh saking nyaman di sembahyang. Nah imbat untung sembahyang. Nah pebasah mata berdarahan sekalinya bigi mata pecah. Tercucuk di saat sembahyang tuh tercucuk napa ujung pelepah kurma tadi pecah bigi mata. Itu karena beliau saking asiknya beribadah kepada Allah. Nah kemudian yang kedua ada puasa haram, itu haram sudah hukumnya haram kemudian pulang tidak sah. Ini kedua-duanya adalah secara agama tidak sah dan kemudian hukumnya adalah haram. Yang pertama adalah puasa di hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, itu haram puasanya dan tidak sah. Kemudian yang kedua puasa hari raya kurban tanggal 10 Dzulhijjah, puasanya kada sah dan kemudian haram. Kemudian yang ketiga adalah puasa hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Itu hari untuk makan-makan kan Nabi lah. Jadi hari makan-makan itu jangan berpuasa kita. Karena orang di saat itu kan memakan daging kurban. Jangan berpuasa kita, haram hukumnya. Kemudian yang keempat adalah puasa separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban, yaitu terhitung dari 16, 17, 18 sampai di akhir bulan. Ini hukumnya puasanya haram. Jadi kalau sudah puasa di Sya'ban itu setelahnya itu kita kada usah lagi berpuasa, karena ini kita persiapan untuk menghadapi Ramadan. Ya kan, awak perlu sehat, awak perlu fit ya kalau lah. Jadi kada usah lagi berpuasa imban di Sya'ban. Nah, terkecuali ujar ulama kena boleh berpuasa separuh nang keduanya itu apabila memang ini tuh terbiasa puasa di hari Senin Kamis misalnya. Nah di tanggal mulai 16 sampai 30 Sya'ban itu ada hari Kamis lawan Seninnya, puasa di hari itu kada apa-apa. Karena memang ini tuh sudah terbiasa puasa Senin Kamis, kada apa-apa. Tapi kalau nya kada terbiasa sebelumnya kada suah puasa Senin Kamis, sekalinya sudah lewat 16 Sya'ban puasa kada boleh hukumnya, haram hukumnya. Ataupun yang dibolehkan dia itu berpuasa 16 sampai akhir Sya'ban itu apabila sebelum tanggal 16 itu dia berpuasa. Nah kayak misalnya tanggal 10 Sya'ban ini berpuasa, tanggal 16 boleh berpuasa karena sebelumnya ini berpuasa. Tanggal 17 pulang boleh juga berpuasa karena di tanggal 16-nya dia berpuasa. Jadi nang kada boleh tadi itu tuh cuma mencabut hari aja. Nisfu Sya'ban kada berpuasa, timbul 16 puasa, kada boleh. Kemudian tanggal 17 kada berpuasa, sekalinya timbul tanggal 18 berpuasa. Nah itu kada boleh juga adanya. Nah kecuali tadi ada didahului oleh hari sebelumnya. Nah itu baru dibolehkan. Jadi persiapan Ramadan itu jangan kita isi dengan puasa-puasa sunnah, kecuali sunnah yang memang sudah teradat. Kemudian yang kelima adalah puasa yang diharamkan adalah haram beserta tidak sah, yaitu puasa hari ragu-ragu. Puasa hari ragu-ragu ini maksudnya kita ini ragu-ragu esok ini tanggal 1 Ramadan kah atau masih tanggal 30 Sya'ban kah? Kan ancak kita kalau itu biasanya apabila sudah tanggal 30 Sya'ban ini kan menghadang sidang isbat ya, kalau ini esok ini aja puasaan kah sudah atau masih 30 Sya'ban kah? Nah, tadi pentingnya kita tuh masalah menentukan 1 Ramadan tuh mau empati pemerintah aja jangan usah kumpul bahari. Kada usah kita bapiraga pina tahu masalah bulan, kada usah. Kita ini kada cukup ilmu hisapnya kada bisa juga mah hitung-hitungnya taropong melihat bulan kada bisa aja taropongnya kalau lah. Nah kita di Indonesia ini menentukan awal Ramadan atau 1 Syawal itu biasanya dua, bisa dengan ru'yah melihat bulan dengan teropong ataupun dengan ilmu hisap tadi. Namun kita ilmunya kada bisian, taropongnya kada bisian juga, nah, lebih baik kita mengumpati orang banyak aja sudah. Nah bila kita ragu-ragu esoknya kita tanggal 1 Ramadan kah 30 Sya'ban kah lalu kita berpuasa di hari itu, nah itu hukumnya puasanya haram dan bahkan tidak sah. Dan kalau memang kada ada pengumuman ya kah pemerintah kada ada pengumuman
kemudian pulang bulan kada terlihat karena ditutupi oleh awan misalnya, nah maka ujar Nabi fa'akbilis Sya'ban salasin, sempurnakanlah Sya'ban 30, nah maka hari berikutnya itu jelas satu Ramadan sudah, karena bulan Arab tuh kadang kalau sampai 31 ya kalau lah. Jadi bila sudah genap 30 Sya'ban maka hari berikutnya itu jelas satu Ramadan. Nah, sama kita hari raya kan kita mau empati orang banyak aja. Kemudian yang berikutnya sunnah puasa. Allah alam sampai situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita seberadaan. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan terkumpul bertahan dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bertahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab ala hadiniyat wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وبنشره وبجميع طاعات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم